Sudah. Dimulai? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi untuk anak-anakku sekalian. Hari ini kita belajar tentang mata pelajaran pekerjaan dasar teknik otomotif atau PDTO dengan kompetensi dasar mengklasifikasi jenis-jenis hand tool. Pembuatan video ini dilakukan untuk menjadi media pembelajaran anak-anak bisa menonton karena kondisi kita yang tidak bisa tatap muka. Selanjutnya dalam proses belajar kita nanti bagaimana mengklasifikasi jenis-jenis peralatan tangan atau hand tool dengan indikator pencapaian, bagaimana nanti anak-anak bisa membedakan jenis-jenis hand tool. Kemudian bisa memahami fungsi-fungsi hand tool. Selanjutnya mengklasifikasi jenis-jenis hand tool. Oke, kita lanjut di bagaimana nanti anak-anakku sekalian bisa mendiskusikan juga dengan teman-temannya setelah melihat video ini, bagaimana cara kita bisa memahami fungsi dari masing-masing hand tool itu sendiri. Kemudian bisa membedakan antara jenis yang satu dengan yang lainnya. Ya, kita lanjut ke materi tentang jenis-jenis hand tool. Hand tool ini digunakan pada saat kita akan melaksanakan pekerjaan di otomotif, yaitu untuk membantu kita menyelesaikan pekerjaan. Yang simpelnya untuk membuka dan memasang baut dan mur. Di sini peralatan teknik otomotif itu terdiri dari kunci, yang dimana kunci yang pertama adalah ini kunci pas, yang dimana modelnya seperti ini, kiri kanan. Ini digunakan untuk melonggarkan atau memutar baut dan mur yang sudah longgar. Kemudian peralatan yang berikut adalah kunci ring. Kunci ring kedua sisinya mempunyai 8 sisi. Kemudian digunakan ini untuk melonggarkan baut atau mur yang kencang dan mengencangkan baut dan mur. Selanjutnya, alat yang berikut yang biasa digunakan di pekerjaan otomotif adalah palu. Palu ini adalah untuk memukul benda kerja. Palu yang akan digunakan tergantung pekerjaan apa yang kita lakukan. Nah, ini salah satu jenis palu karet, palu konde, dan palu besi. Selanjutnya kunci yang lain yang ada, ini adalah kunci yang dapat di setel besar kecilnya, yang biasa juga disebut dengan kunci Inggris. Ukurannya bisa diatur sesuai kebutuhan. Selanjutnya kunci yang lain yang digunakan ini adalah kunci T, yang terdiri dari berbentuk huruf T yang mirip dengan kunci sok. Ukurannya pun bermacam-macam, mulai dari 8, 10, 12, 14 dan seterusnya. Selanjutnya kunci yang berikut adalah kunci L. Kunci L ini ya berbentuk huruf L. Nanti ini untuk membuka kepala baut yang berbentuk segi 6 yang dalam. Model kunci L juga ya, boxnya juga ada seperti ini. Jadi ini ada terdiri dari mulai ukuran kecil sampai besar. Yang berikut adalah kunci sok. Kunci sok ya, boxnya seperti ini. Jadi ukurannya terdiri dari 8, 10, 11 sampai 24. Nah, pada kunci sok ini ada gagang, ini namanya gagang dicet,
Jadi kalau diputar nanti dia bunyinya seperti ini dan dikembalikan seperti ini. Nah, selanjutnya ada juga gagang yang ini. Gagang ada juga sambungan. Sambungan ini untuk memasang ketika kita menggunakan pada kondisi yang panjang. Iya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ketika itu sudah longgar, maka untuk memudahkan pekerjaan kita membuka baut atau mut, maka gunakan ratchet. Jadi tanpa harus mengeluarkan kunci di sini, kita bisa memutar kunci. Itu kemudahan menggunakan ratchet. Iya. Selanjutnya pekerjaan yang lain, peralatan yang lain adalah tang. Nah, ini tang bisa kita gunakan untuk memegang, memotong. Nah, ini namanya tang kombinasi. Nah, yang berikut ada tang kancingan. Jadi kancingan itu kita akan mengeluarkan kancingan di dalam pen torak dengan menggunakan kancingan ini. Jadi ujung ini akan membuka atau menutup kancingan. Selanjutnya peralatan yang lain adalah fuller gate. Fuller gate ini digunakan untuk mengukur celah katup. Di sini ada beberapa ketebalan yang bisa digunakan, yang biasanya digunakan untuk celah katup masuk dan buang. Katup masuk 0,30 dan katup buang adalah 0,25 untuk penyetelan klep. Nah, yang berikut ada namanya alat-alat khusus atau SST. Alat khusus ini salah satu yang digunakan untuk membuka magnet. Jadi pada saat kita membuka magnet di motor, maka alat ini akan digunakan. Jadi magnet yang ada ini nanti kita tarik menggunakan trekel, namanya trekel magnet. Ada juga yang lain, ini juga alat khusus. Jadi untuk memegang ini menggunakan alat ini. Nah, selanjutnya ada juga trekel yang lain. Ini trekel yang kaki 3. Jadi nanti dipasang di sini untuk mengeluarkan bearing, baru kemudian ditarik keluar. Selanjutnya peralatan yang berikut adalah gergaji. Gergaji ini digunakan untuk memotong benda kerja, namun ini belum dipasang matanya. Alat khusus yang lain, ini digunakan untuk cungkil ban, untuk mengeluarkan ban dari pelek. Yang berikut adalah obeng. Obeng terdiri dari obeng plat dan obeng kembang. Nah, selanjutnya ini untuk isi angin dan untuk penyemprotan. Bisa digunakan mesin kompresor. Ya, mungkin itu untuk penyampaian materi. Selanjutnya tambahan yang tidak kalah penting pada saat kita ingin mengerjakan pekerjaan otomotif, kuas ini kita gunakan untuk membersihkan komponen dengan cairan minyak bensin atau minyak tanah. Dari penyampaian ini nanti anak-anakku sekalian yang menonton video ini bisa melakukan diskusi, kemudian menyimak dari beberapa penyampaian tadi, kemudian memberikan resume atau komentar tanggapan melalui link penyampaian tugas. Sekira mungkin seperti itu. Kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas bagaimana penggunaan peralatan ini pada perbengkelan di mobil ataupun di motor.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.